Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kakak akan menjelaskan materi mengenai sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV. Nah, masih ingatkah adik-adik jika ketika SMP telah belajar mengenai sistem persamaan linear 2 variabel, yaitu bentuknya A1X ditambah B1Y sama dengan C1 dan A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Nah, bentuk ini merupakan bentuk umum dari sistem persamaan linear 2 variabel. Lalu apa hubungannya dengan sistem persamaan linear 3 variabel? Nah, jelas ada hubungannya, karena SPLTV dan SPLDV merupakan dua saudara yang tidak bisa dipisahkan. Hanya saja ada sedikit perbedaan di antara mereka, yaitu terletak pada banyaknya persamaan dan variabel yang digunakan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui konsep dari SPLTV. Nah, banyak permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan SPLTV. Nah, contoh, suatu ketika Hani, Hera, dan Hari berbelanja di sebuah toko buku. Hani membeli 3 komik, 2 buku tulis, dan 2 spidol. Hera membeli 2 komik, 2 buku tulis, dan 4 spidol. Hari membeli sebuah komik, 3 buku tulis, dan 3 spidol. Masing-masing dari mereka harus membayar 49.000, 48.000, 35.000. Jadi, berapa harga untuk sebuah komik, sebuah buku tulis, dan sebuah spidol di toko tersebut? Nah, dari kasus ini diketahui 1. Hani membeli 3 komik, 2 buku tulis, 2 spidol dengan harga 49.000. 2. Hera membeli 2 komik, 1 buku tulis, 4 spidol dengan harga 48.000. Dan yang ketiga, Hari membeli 1 komik, 3 buku tulis, 3 spidol dengan harga 35.000. Nah, kasus tersebut bisa kita modelkan menjadi sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu misalkan X adalah sebuah komik, Y adalah sebuah buku, dan Z adalah sebuah spidol. Maka SPLTV-nya Hani 3X tambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 49.000, Hera 2X tambah 1Y ditambah 4Z sama dengan 48.000, dan Hari X tambah 3Y tambah Z sama dengan 35.000. Nah, sistem persamaan linear 3 variabel ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan metode eliminasi. Lantas, apa itu metode eliminasi? Nah, metode eliminasi ini adalah metode sistem persamaan linear 3 variabel dengan cara menghilangkan salah satu variabel pada 2 buah persamaan. Metode ini dilakukan sampai tersisa 1 buah variabel. Metode eliminasi dapat digunakan pada semua sistem persamaan linear 3 variabel. Tapi, metode ini memerlukan langkah yang panjang, karena tiap langkah hanya dapat menghilangkan 1 variabel. Diperlukan minimal 3 kali metode eliminasi untuk menentukan himpunan penyelesaian SPLTV. Nah, adapun langkah-langkah yang harus adik-adik perhatikan dengan menggunakan metode eliminasi. Yang pertama, amati ketiga persamaan pada SPLTV. Yang kedua, jika ada 2 persamaan yang nilai koefisiennya sama pada variabel yang sama, kurangkan atau jumlahkan kedua persamaan agar variabel tersebut berkoefisien 0. Nah, jika tidak ada variabel yang berkoefisien sama, maka kalikan kedua persamaan dengan bilangan yang membuat koefisien suatu variabel pada kedua persamaan sama. Kurangkan atau jumlahkan kedua persamaan agar variabel tersebut berkoefisien 0. Yang ketiga, ulangi langkah 2 untuk pasangan persamaan lain. Variabel yang dihilangkan pada langkah ini harus sama dengan variabel yang dihilangkan pada langkah kedua. Dan yang keempat, setelah diperoleh 2 persamaan baru pada langkah sebelumnya, tentukan himpunan penyelesaian kedua persamaan menggunakan metode penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLTV. Ya, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak contoh soal dari
sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode eliminasi. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian SPLTV dari 2x dikurang y ditambah 3z sama dengan 14, kita sebut persamaan pertama. X tambah y dikurang 2z sama dengan minus 5, kita sebut persamaan kedua. Dan 3x tambah y dikurang z sama dengan 2, kita sebut persamaan ketiga. Langkah pertama, dari persamaan 1 dan 2, eliminasi variabel y. Nah, berhubung nilai koefisien variabel y sama, maka kita tinggal tambahkan supaya nilai variabel y bernilai 0, yaitu 2x ditambah x sama dengan 3x, min y ditambah y sama dengan 0, 3z ditambah min 2z sama dengan z, dan 14 ditambah minus 5 sama dengan 9. Kita sebut variabel atau kita sebut persamaan keempat. Langkah kedua, dari persamaan 2 dan 3, eliminasi variabel y. Nah, jika langkah 1 kita eliminasi variabel y, maka langkah kedua kita juga harus mengeliminasi variabel y. Nah, berhubung nilai koefisien variabel y juga sama, maka kita tinggal kurangkan supaya nilai koefisiennya bernilai 0, yaitu x dikurang 3x sama dengan minus 2x, y dikurang y sama dengan 0, min 2 dikurang min z sama dengan min z, min 5 dikurang 2 sama dengan minus 7. Kita sebut sebagai persamaan kelima. Langkah ketiga, dari persamaan 4 dan 5, eliminasi variabel z. 3x ditambah z sama dengan 9, dan minus 2x dikurang z sama dengan minus 7. Nah, karena nilai koefisiennya juga sama, maka kita tinggal menjumlahkannya, yaitu 3 ditambah minus 2 sama dengan x, dan z ditambah minus z sama dengan 0, 9 ditambah minus 7 sama dengan 2. Jadi diperoleh nilai x sama dengan 2. Dari persamaan 4 dan 5, eliminasi variabel x. Nah, kita eliminasi variabel x. Karena nilai koefisiennya tidak sama, maka kita kalikan. Yang persamaan 4 dikalikan dengan 2, dan persamaan 5 dikalikan dengan 3. Supaya nilainya nilai variabel x itu memiliki koefisien yang sama, yaitu koefisien 6. 3 dikali 2 sama dengan 6, z dikali 2 sama dengan 2z, 9 dikali 2 sama dengan 18. Min 2x dikali 3 sama dengan minus 6x, min z dikali 3 sama dengan min 3z, min 7 dikali 3 sama dengan minus 21. Diperoleh min z sama dengan min 3 atau z sama dengan 3. Jadi nilai x dan z sudah diketahui. Jadi yang belum diketahui adalah nilai variabel y. Karena kita menggunakan metode eliminasi, maka kita akan mengeliminasi lagi variabel pada persamaan awal, yaitu kita eliminasi variabel x pada persamaan 1 dan 2. 2x dikurang y ditambah 3z sama dengan 14. Karena nilai koefisien x-nya di sini tidak sama, maka pada persamaan 1 dikalikan 1 dan persamaan kedua dikalikan dengan 2, yaitu 2 dikali 1 sama dengan 2x, min y dikali 1 tetap min y, 3z dikali 1 juga tetap 3z, 14 dikali 1 sama dengan 14. X dikali 2 sama dengan 2x, y dikali 2 sama dengan 2y, min 2z dikalikan dengan minus 5 sama dengan minus 10. Min 2z dikalikan dengan 2 sama dengan minus 10. Oh maaf, minus 5 ya? Ya, minus 5. Minus 5 dikalikan dengan 2 sama dengan minus 10. Sorry. Kemudian kita sudah tereliminasi variabel x. Berarti tinggal min y dikurang 2y sama dengan minus 3y. 3z dikurang minus 4z sama dengan 7z. 14 dikurang 10 sama dengan 24. Kita sebut persamaan ke-6. Langkah 5. Nah,
kita eliminasi lagi variabel X pada persamaan 2 dan 3. Nah, persamaan satunya dan persamaan 3-nya nilai X-nya juga koefisiennya tidak sama. Yang pertama koefisien 1, yang kedua koefisien 3, maka kita samakan dengan cara mengalihkan dengan 3 dan juga mengalihkan dengan 1. Sehingga hasilnya X dikali 3, 3X, X dikali Y dikali 3 sama dengan 3Y, min 2Z dikalikan 3 sama dengan min 6Z, minus 5 dikali 3 sama dengan minus 15. 3 dikali 1 tetap 3X, Y juga tetap, min Z dikali 1 juga min Z, dan 2 dikali 1 juga 2. Variabel X-nya sudah sama, koefisiennya sudah sama, berarti tinggal dikurangkan. Jadi sisanya 3Y dikurang Y sama dengan 2Y, minus 6 dikurang minus Z sama dengan min 5Z, minus 15 dikurang 2 sama dengan minus 17. Kita sebut persamaan ke-7. Langkah ke-6. Nah, dari persamaan 6 dan 7, kita eliminasi variabel Z. Nah, karena variabel Z-nya di sini tidak sama koefisiennya, maka kita samakan dengan mengalihkan 5 pada persamaan ke-6 dan 7 pada persamaan ke-7. Jadi hasilnya min 3Y dikali 5 sama dengan 15Y, 7Z dikali 5 sama dengan 35Z, 24 dikali 5 sama dengan 120, 2Y dikali 7 sama dengan 14Y, minus 5Z dikali 7 sama dengan minus 35Z, dan minus 17 dikali 7 sama dengan negatif 119. Kita jumlahkan sehingga nilai Y diperoleh, yaitu min Y sama dengan 1 dan Y sama dengan minus 1. Jadi berdasarkan himpunan penyelesaian dari SPLTV adalah nilai X-nya 2, nilai Y-nya minus 1, dan nilai Z-nya min 3.